Perkenalkan, nama saya Rahai Fajar Utami. Saya ingin mempresentasikan jawaban psikologi SDM saya. Membentuk sikap dan kepribadian, teori, tahapan, dan faktor yang mempengaruhinya. Proses terbentuknya sikap, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku, hambatan dalam pembentukan sikap dan perilaku, proses pembentukan kepribadian, faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, teori, perilaku, dan sikap. Proses terbentuknya sikap. Sikap merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi tindakan yang diambil. Proses terbentuknya sikap melalui beberapa tahapan, yaitu adalah pengamatan, tahapan penilaian, dan tahapan tindakan. Pada tahapan pengamatan, individu mengamati situasi atau objek tertentu. Tahap penilaian dilakukan untuk mengevaluasi situasi atau objek tersebut dan menentukan apakah positif atau negatif. Kemudian, tahapan tindakan terakhir adalah ketika individu melakukan tindakan berdasarkan sikap yang terbentuk. Namun, selama proses terbentuknya sikap, seringkali muncul masalah seperti stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip terjadi karena individu membuat generalisasi tentang sekelompok orang berdasarkan karakteristik yang mereka anggap umum. Prasangka terjadi ketika individu membentuk sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok tanpa dasar yang jelas. Diskriminasi terjadi ketika individu memperlakukan orang atau kelompok dengan cara yang tidak adil berdasarkan sikap yang terbentuk. Oleh karena itu, penting bagi individu memahami tahapan pembentukan sikap dan mengatasi masalah-masalah yang muncul selama proses tersebut. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan sosial hingga faktor internal individu. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku antaranya adalah keluarga, teman sebaya, media massa, dan budaya. Misalnya sikap toleransi terhadap perbedaan budaya dapat terbentuk melalui pengalaman bersosialisasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, faktor internal seperti kepribadian, nilai, dan keyakinan juga dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih terbuka cenderung lebih mudah menerima perbedaan pendapat dan sikap. Namun, faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi sehingga menjadi hambatan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, serta mencari solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Hambatan dalam pembentukan sikap dan perilaku. Dalam proses pembentukan sikap dan perilaku, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah adanya konflik antara nilai-nilai yang dipegang oleh individu dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi akan merasa sulit jika lingkungannya banyak diisi oleh orang-orang yang tidak jujur atau kurang jujur. Selain itu, hambatan lainnya adalah pengaruh dari media massa atau sosial media yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini dapat menyebabkan individu menjadi lebih mudah terpengaruh oleh opini publik dan sulit untuk mempertahankan pendiriannya sendiri. Solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan meningkatkan kritisme dan pemahaman individu terhadap informasi yang diperoleh dari media massa atau sosial media. Proses pembentukan kepribadian. Kepribadian seseorang terbentuk melalui serangkaian tahapan yang mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tahapan pertama yaitu adalah pembentukan identitas, di mana individu mulai menyadari perbedaan dirinya dengan orang lain. Kemudian pada tahap kedua yaitu individu mulai membentuk citra diri mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian di tahap ketiga adalah pembentukan self-esteem, di mana individu mulai mengenali diri mereka sendiri dan mengembangkan rasa percaya diri. Dan pada tahap terakhir, yaitu individu mencapai kematangan psikologis dan mampu mengatasi konflik internal serta eksternal dengan lebih baik. Namun,
Proses pembentukan kepribadian ini juga dapat menghadapi berbagai masalah seperti gangguan identitas, kecemasan, dan depresi. Faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian dapat berasal dari dalam individu itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor internal yaitu adalah genetik, di mana seseorang dapat mewarisi sifat-sifat tertentu dari orang tuanya atau kerabatnya. Selain itu, pengalaman masa kecil juga berperan penting dalam pembentukan kepribadian, seperti pola asuh, pendidikan, dan interaksi dengan keluarga dan teman sebaya. Di sisi lain, eksternal meliputi kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Misalnya seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan nilai kejujuran dan integritas pasti cenderung memiliki kepribadian yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, jika lingkungan tersebut korup dan tidak etis, maka kemungkinan besar individu tersebut akan mengembangkan kepribadian yang sama. Untuk mengatasi faktor-faktor negatif yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, individu dapat mengubah lingkungan sekitarnya atau mencari dukungan dari orang-orang yang positif dan memperkuat nilai-nilai yang baik. Teori perilaku dan sikap. Teori perilaku sosial adalah teori yang membahas tentang bagaimana orang belajar dari pengalaman sosial mereka untuk menghasilkan perilaku baru. Salah satu teori yang terkenal dalam bidang ini yaitu adalah teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, orang belajar melalui pengamatan, imitasi, dan penguatan. Sebagai contoh, seorang anak dapat belajar untuk menjadi agresif dengan meniru perilaku agresif yang dilihatnya di televisi maupun di lingkungannya. Namun, perilaku tersebut dapat diubah dengan penguatan positif dan negatif. Teori sikap adalah teori yang membahas tentang bagaimana sikap seseorang dibentuk dan berpengaruh pada perilaku mereka. Salah satu teori yang terkenal dalam bidang ini adalah teori tindakan terencana oleh Isaac Kazen. Menurut teori ini, sikap seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang konsekuensi dari tindakan tersebut dan evaluasi mereka terhadap konsekuensi tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap olahraga, maka mereka lebih cenderung untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Namun, faktor-faktor seperti kebiasaan dan kontrol diri juga dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Kenal emosi dan motivasi, tahapan, macam, dan faktor yang mempengaruhi. Mengidentifikasi proses terjadinya emosi, macam-macam emosi, masalah-masalah dalam emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, tahapan tingkatan motivasi, dan faktor yang mempengaruhi motivasi. Mengidentifikasi proses terjadinya emosi. Emosi adalah suatu keadaan perasaan yang timbul dari akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar atau pikiran yang muncul dari dalam diri seseorang. Proses terjadinya emosi dimulai dari adanya rangsangan yang diterima oleh otak, kemudian diolah dan diterjemahkan menjadi suatu perasaan yang dapat dirasakan oleh individu. Contoh, ketika seseorang melihat seekor anjing liar yang menggonggong dengan keras, otak akan menerima rangsangan tersebut dan memberikan respon berupa rasa takut dan cemas pada individu yang melihatnya. Begitu juga ketika seseorang yang mendengar lagu kesayangan, otak mereka akan merespon dengan berupa rasa senang atau bahagia pada individu tersebut. Macam-macam emosi. Emosi adalah reaksi alami dari tubuh terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Manusia memiliki berbagai macam emosi seperti senang, sedih, takut, marah, cemburu, dan lain-lain. Setiap emosi memiliki karakteristik masing-masing dan dapat dipicu oleh berbagai hal. Contoh, emosi senang dapat dipicu dengan hadiah atau kejutan yang menyenangkan. Sedangkan emosi sedih dapat dipicu oleh kehilangan orang yang dicintai atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Emosi takut dapat dipicu oleh ancaman atau bahaya. Sementara emosi marah
dapat dipicu dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Masalah-masalah dalam emosi. Emosi adalah suatu reaksi alami yang dirasakan oleh manusia sebagai respon terhadap situasi atau kejadian tertentu. Namun, jika emosi tidak terkendali, maka dapat menimbulkan berbagai macam masalah bagi individu tersebut. Salah satu masalah yang sering timbul akibat dari emosi yang tidak terkendali adalah stres. Stres dapat muncul ketika seseorang merasa tertekan atau terbebani oleh tuntutan hidup yang berlebihan. Contohnya ketika seseorang mengalami tekanan kerja yang tinggi atau memiliki masalah dalam hubungan interpersonal. Selain stres, depresi juga merupakan masalah yang dapat timbul akibat dari emosi yang tidak terkendali. Depresi adalah kondisi yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hidupnya atau kehilangan orang yang dicintainya. Masalah lain yang dapat muncul akibat dari emosi yang tidak terkendali adalah kecemasan. Kecemasan dapat muncul ketika seseorang merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Contohnya ketika seseorang mengalami kecemasan terhadap masa depan atau memiliki masalah dalam hubungan interpersonal. Faktor yang mempengaruhi emosi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya emosi pada manusia. Faktor pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sekitar kita dapat mempengaruhi emosi kita. Misalnya, faktor cuaca buruk dapat membuat mood kita menjadi buruk dan mudah tersinggung. Selain itu, kebisingan atau keramaian juga dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan cenderung marah. Faktor kedua adalah faktor sosial. Interaksi dengan orang lain dapat mempengaruhi emosi seseorang. Misalnya, jika seseorang sering mendapatkan dukungan dari orang lain, maka ia akan menjadi cenderung lebih bahagia dan optimis. Namun, jika seseorang diperlakukan buruk dan diabaikan, maka ia akan menjadi sedih dan kesepian. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Setiap individu memiliki perbedaan dalam menghadapi masalah atau situasi tertentu. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap situasi tertentu yang dapat memicu emosi negatif, seperti rasa takut atau cemas, sedangkan beberapa orang mungkin lebih tenang terhadap situasi tersebut dan tidak mudah terganggu emosinya. Contoh atau kejadian yang dapat mempengaruhi emosi seseorang ketika ia harus menghadapi situasi yang menegangkan, seperti ujian, presentasi di depan umum. Selain itu juga masalah dalam hubungan interpersonal seperti pertengkaran dengan pasangan atau dengan teman juga dapat memicu emosi negatif. Tahapan tingkatan motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan tingkatan motivasi menurut Abraham Maslow terdiri dari 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kebutuhan keamanan meliputi rasa aman dan perlindungan terhadap bahaya. Kebutuhan sosial melibatkan hubungan sosial dengan orang lain. Kebutuhan harga diri yaitu berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan diri dari orang lain serta percaya diri. Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri merupakan dorongan untuk mencapai potensi maksimal diri. Contohnya, situasi atau kejadian yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang antara lain ketika seseorang merasa lapar dan haus, maka akan memotivasi dirinya untuk mencari makanan dan minuman. Ketika mereka tidak aman di lingkungan sekitar, seseorang akan memotivasi dirinya untuk mencari tempat yang lebih aman. Kemudian ketika kesepian, seseorang akan memotivasi diri untuk mencari teman atau bergabung dengan kelompok sosial. Kemudian ketika merasa tidak dihargai, seseorang akan lebih memotivasi untuk melakukan tindakan yang lebih dapat meningkatkan harga dirinya.
Dan ketika seseorang belum mencapai potensi maksimalnya, maka ia akan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang meliputi lingkungan, sosial, dan psikologis. Lingkungan dapat mempengaruhi motivasi seseorang karena kondisi lingkungan dapat memberikan dampak positif atau negatif pada seseorang. Misalnya, lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan motivasi seseorang untuk bekerja. Sedangkan faktor sosial seperti dukungan dari keluarga, teman, dan juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Dukungan sosial yang positif dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan-tujuannya. Di sisi lain, dukungan sosial yang negatif dapat menurunkan motivasi seseorang. Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan dan harapan individu. Sebagai contoh, individu yang memiliki kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan cenderung lebih termotivasi untuk mencapai prestasi daripada individu yang tidak memiliki kebutuhan tersebut. Selain faktor tersebut, hambatan ekstrinsik dan intrinsik juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Hambatan ekstrinsik adalah hambatan yang berasal dari luar individu, seperti masalah keuangan atau kendala lingkungan. Sedangkan hambatan intrinsik adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu, seperti kurangnya keterampilan atau kepercayaan diri yang rendah. Kedua jenis hambatan ini dapat mengurangi motivasi seseorang untuk mencapai tujuannya. Dalam organisasi, motivasi merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan individu. Individu yang termotivasi cenderung lebih produktif dan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak termotivasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengurangi motivasi tersebut. Memahami proses frustasi, tahapan frustasi, hambatan frustasi, jenis-jenis frustasi, proses konflik, faktor yang mempengaruhi frustasi dan konflik. Memahami proses frustasi. Frustasi adalah perasaan ketidakpuasan atau kekecewaan yang muncul ketika seseorang menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan atau keinginan. Proses terjadinya frustasi dimulai dari adanya tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh individu. Ketika individu menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut, maka timbullah perasaan frustasi. Contohnya, jika seseorang memiliki keinginan untuk membeli sebuah mobil baru tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya, maka individu tersebut akan merasa frustasi karena tidak dapat memenuhi keinginannya. Tahapan frustasi. Tahapan pertama dari frustasi adalah adanya kebutuhan atau tujuan yang tidak terpenuhi. Contohnya ketika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Tahapan kedua adalah respon emosional yang muncul akibat kegagalan mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhannya. Respon emosional ini biasanya berupa marah, sedih, dan bahkan putus asa. Tahapan ketiga adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan frustasi. Contohnya, seseorang yang tidak memiliki uang untuk membelinya, maka dapat mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan atau mencari alternatif lain untuk membeli barang tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah hasil akhir dari upaya untuk mengatasi masalah yang menyebabkan frustasi. Jika upaya berhasil, maka individu akan merasa lega dan puas. Namun, jika upaya gagal, maka frustasi akan semakin meningkat.
Hambatan frustasi. Ada beberapa hambatan yang mungkin dialami oleh individu dalam menghadapi frustasi. Pertama adalah hambatan internal, seperti ketidakmampuan untuk mengatasi emosi negatif, kurangnya kemampuan beradaptasi dengan situasi yang sulit, dengan kepercayaan diri yang rendah. Kedua, adalah hambatan eksternal seperti konflik dengan orang lain, tuntutan yang terlalu tinggi dari lingkungan sekitar, dan kurangnya dukungan sosial. Contohnya, seorang karyawan yang merasa frustasi karena tidak mendapatkan promosi yang diinginkan mungkin mengalami hambatan internal seperti merasa tidak cukup kompeten atau tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Sementara itu, hambatan eksternal yang dapat dialaminya adalah persaingan yang ketat dengan rekan kerja lain atau kurangnya dukungan dari atasan. Jenis-jenis frustasi. Pertama, frustasi karena kegagalan mencapai tujuan. Merupakan frustasi yang umum terjadi. Contohnya adalah ketika seseorang tidak berhasil dalam ujian atau pekerjaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Dua, frustasi karena hambatan fisik. Jenis frustasi ini terjadi karena seseorang memiliki atau menghadapi hambatan fisik yang menghalangi dirinya untuk mencapai tujuannya. Misalnya ketika seorang atlet yang mengalami cedera, maka dia tidak dapat berpartisipasi lagi dalam pertandingan. 3. Frustasi karena hambatan sosial. Terjadi ketika seseorang menghadapi hambatan dalam interaksi sosial seperti konflik dengan teman atau rekan kerja. Keempat adalah frustasi karena ketidakadilan. Jenis frustasi ini terjadi ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, misalnya ketika seseorang tidak mendapatkan promosi yang seharusnya diterimanya. Kelima, frustasi karena ambiguitas. Terjadi ketika seseorang menghadapi situasi yang tidak jelas atau ambigu, misalnya ketika seseorang yang tidak tahu persis apa yang diharapkan dari dirinya dalam suatu tugas. Proses konflik. Konflik adalah benturan antara dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, dan nilai. Proses terjadinya konflik dimulai dari adanya perbedaan tersebut. Kemudian muncullah ketegangan dan saling menyalahkan. Jika tidak diatasi dengan baik, konflik dapat berdampak negatif pada individu dan lingkungannya atau organisasi. Konflik dapat mempengaruhi individu dengan menimbulkan rasa stres, kecemasan, ketidaknyamanan dalam bekerja. Sedangkan dalam organisasi, konflik dapat merusak hubungan antar karyawan, menurunkan produktivitas, dan juga bahkan merugikan dalam bidang finansial. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik dengan baik agar tidak berdampak negatif pada individu dan organisasi. Faktor yang mempengaruhi frustasi dan konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya frustasi dan konflik pada individu dan organisasi sangat beragam. Pertama, faktor internal seperti kepribadian, nilai-nilai, pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi cara seseorang merespon situasi yang menimbulkan frustasi dan konflik. Sebagai contoh, individu yang memiliki tingkat toleransi rendah terhadap ketidaknyamanan mungkin lebih mudah merasa frustasi dan cenderung menghindari konflik. Sementara itu, individu yang memiliki pengalaman masa lalu yang buruk dalam menangani konflik mungkin lebih sulit untuk mengatasi situasi yang serupa di masa depan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi terjadinya frustasi dan konflik. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan kerja, kebijakan organisasi, dan hubungan antar individu. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak jelas atau kurang adil dapat menyebabkan frustasi dan konflik di tempat kerja. Selain itu, hubungan antar individu yang buruk atau adanya perbedaan budaya yang signifikan sehingga dapat menimbulkan dan menyebabkan terjadinya konflik di tempat kerja. Kepemimpinan dalam organisasi SDM mengatasi hambatan dan memaksimalkan fungsinya.
Pengawasan tahapan penerapan model kepemimpinan, hambatan tipe kepemimpinan, model-model kepemimpinan organisasi, faktor yang membiaskan kepemimpinan, hubungan model kepemimpinan dalam lingkungan SDM. Pengawasan tahapan penerapan model kepemimpinan. Tahapan penerapan model kepemimpinan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi kebutuhan organisasi. Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, pemilihan model kepemimpinan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 2. Seleksi model kepemimpinan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan organisasi, langkah selanjutnya adalah memilih model kepemimpinan yang sesuai. Ada beberapa model kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh organisasi. 3. Implementasi model kepemimpinan. Setelah memilih model kepemimpinan yang sesuai, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan model tersebut dalam organisasi. 4. Pengawasan dan evaluasi. Tahapan terakhir adalah pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan model kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif dan memperkuat efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Pengawasan yang baik dapat memperkuat efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Dengan melakukan pengawasan, manajemen dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul sebelum menjadi lebih besar dan memberikan solusi yang tepat dengan waktu yang tepat. Selain itu, pengawasan juga dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan memastikan bahwa model kepemimpinan yang dijalankan dengan efektif. Hambatan tipe kepemimpinan. Dalam menerapkan tipe kepemimpinan tertentu dalam organisasi terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah resistensi dari bawahan yang merasa tidak nyaman dengan perubahan gaya kepemimpinan yang baru. Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan atau budaya kerja yang sudah mapan di organisasi tersebut. Contoh kasus nyata adalah ketika seorang manajer baru ditunjuk untuk memimpin departemen yang sudah berjalan selama bertahun-tahun dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Bawahan yang sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Solusinya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada bawahan mengenai manfaat dari tipe kepemimpinan baru, serta membuka jalur komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Model-model kepemimpinan organisasi. Terdapat berbagai model kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi. Di antaranya adalah kepemimpinan otoritatif, demokratis, transaksional, transformasional, dan laissez-faire. Kepemimpinan otoritatif memiliki ciri yang memerintah dengan tegas dan mandat luas, namun kurang memberikan kesempatan partisipasi kepada bawahan. Sementara kepemimpinan demokratis lebih mengedepankan partisipasinya bawahan dalam mengambil keputusan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif dan kreatif. Kemudian, model kerja kepemimpinan transaksional mengandalkan sistem reward and punish untuk memotivasi bawahan, sedangkan model kepemimpinan transformasional berfokus pada pengembangan diri bawahan dan menciptakan visi bersama. Yang terakhir adalah model kepemimpinan laissez-faire yang lebih mengedepankan kebebasan bawahan dalam mengambil keputusan, namun kurang memberikan arahan yang jelas. Faktor yang membiaskan kepemimpinan. Faktor-faktor yang dapat membiaskan kepemimpinan dalam organisasi antara lain adalah bias sosial, bias konfirmasi, dan bias atribusi. Bias sosial adalah kecenderungan individu untuk memandang orang lain berdasarkan kelompok sosial tertentu, misalnya dengan jenis kelamin, ras, agama. Terus juga kemudian bias konfirmasi itu terjadi ketika individu mencari informasi yang hanya mendukung keyakinan atau pandangan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Sedangkan bias atribusi adalah kecenderungan individu untuk menilai perilaku orang lain sebagai hasil dari karakteristik individu daripada situasi atau konteks di mana perilaku tersebut terjadi. Dampak dari faktor tersebut adalah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, ketidakadilan, dan ketidakmertaan
Merataan dalam organisasi. Untuk mengatasi faktor tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan adanya bias dan cara mengatasinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan keterampilan kognitif, dan penggunaan teknik analisis keputusan yang lebih objektif dan sistematis. Hubungan model kepemimpinan dalam lingkungan SDM. Model kepemimpinan dalam organisasi sangat berkaitan dengan pengembangan SDM. Sebuah organisasi yang ingin mencapai tujuannya harus memiliki pemimpin yang mampu mengembangkan SDM. Salah satu contohnya, kasus nyata yaitu ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja karena kurangnya kemampuan pegawai dalam menjawab tantangan bisnis. Dengan menerapkan model kepemimpinan yang fokus pada pengembangan SDM, perusahaan tersebut berhasil meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi di pasar. Manfaat dari hubungan antara model kepemimpinan dan pengembangan SDM dalam organisasi sangat besar. Dengan menerapkan model kepemimpinan yang tepat, pemimpin dapat membantu SDM untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Ini akan membawa manfaat bagi organisasi seperti peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Selain itu, pengembangan SDM juga dapat membantu organisasi dalam menjawab tantangan bisnis yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Saya Rahayu, terima kasih.